Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Shalawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini bismillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis terakhir dari babul muraqabah. Hadis Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu. Hadis Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seorang lelaki tidak ditanya kenapa ia memukul istrinya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa sebagian para ulama melemahkan hadis ini, sehingga jika seandainya hadis ini lemah menurut sebagian para ulama, maka tentunya tidak ada pembahasan yang harus dibahas tentangnya. Tidak ada pembahasan yang harus dibahas tentangnya, karena secara zahir hadis ini tentunya perlu penjelasan. Maka jika seandainya hadis ini dinyatakan oleh sebagian para ulama dhaif, maka menurut mereka hadis ini tidak perlu untuk dibahas karena tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam permasalahan yang dikandung olehnya. Namun jika seandainya hadis ini dinyatakan sah oleh sebagian para ulama hasan ghairihi, maka pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah mencoba untuk menjelaskan hadis ini, di mana kita mencoba untuk menjelaskan terkait dengan hukum memukul seorang istri, seorang suami memukul istrinya. Ada beberapa hal yang telah kita jelaskan, ketentuan-ketentuannya dan apa syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi sehingga seorang suami dalam syariat diizinkan untuk memukul istrinya. Maka ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah, sehingga para ulama mengatakan jika seandainya seorang telah mengetahui aturan syariat terkait dengan hukum memukul istrinya, maka tatkala ia melakukan tindakan tersebut dan ia telah memenuhi poin-poin yang telah ditetapkan oleh syariat, maka tentunya lelaki ini tidak perlu ditanya, tidak perlu dipersoalkan kenapa ia harus memukul istrinya, karena ia telah melakukan sebuah tindakan yang memakai aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, contoh misalnya dari sisi pukulan, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tidak boleh memukul seorang istri dengan pukulan yang bisa membekas, melukai, ya, atau pukulan yang membekas di tubuhnya. Maka sebagian para ulama mengatakan pukul dengan menggunakan kayu siwak, ya, siwak yang kita pakai yang mungkin panjangnya hanya 1 jengkal, itu yang kita gunakan untuk memukulnya. Kemudian juga pukulan ini sebagaimana telah kita jelaskan adalah pukulan yang memang bisa
bisa merubahnya kembali kepada jalan yang benar. Jika seandainya pukulan ini malah membuat dia jauh dari aturan Allah, maka pemukulan itu tidak boleh dilakukan dalam syariat kita. Ini beberapa hal yang harus terpenuhi tatkala seorang suami kemudian memukul istrinya. Maka jika seandainya ini semua sudah dia kerjakan, sudah dia penuhi, maka tidak perlu dipersoalkan kenapa dia harus memukul istrinya. Namun bagi orang-orang yang tidak memperhatikan aturan ini, seperti yang memukul dengan pukulan yang sampai menyebabkan memar atau melukai, maka orang yang seperti ini tentunya harus ditanya kenapa ia memukul istrinya dengan pukulan seperti itu. Ya, ini kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah, apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tatkala menjelaskan hadis ini, jika sampai hadis ini dinyatakan sahih atau hasan li ghairihi, maka di saat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu rajulu fi ma daraba imra'atahu, tidaklah seorang lelaki ditanya kenapa ia memukul istrinya. Artinya jangan urusi perkara orang lain. Ya, jangan urusi perkara orang lain. Ini terkait dengan hadis nomor 67 sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seorang hamba adalah tatkala ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, yang bukan urusannya. Maka kadang-kala dalam rumah tangga orang, ya, kadang-kala dalam rumah tangga masalah itu bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, jadi suami dan istri. Namun masalah itu semakin rumit, semakin melebar, semakin besar apabila ada pihak yang kita sebut dengan pihak ketiga. Maka kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kadang-kala seorang suami memukul istri dengan pukulan yang telah ditetapkan oleh syariat, dia yang lebih tahu kenapa pukulan itu dia lakukan. Maka kita sebagai orang ketiga, orang luar yang tidak tahu apa yang terjadi, tentunya tidak perlu membahas dan tidak perlu mempersoalkan apa yang terjadi antara dia dengan siapa, dengan istri. Maka pada akhir pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa salah satu di antara misi daripada misi besar yang dilakukan oleh iblis alaihi rahmatullah adalah memisahkan antara suami dan istri. Dan hati-hati kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita menjadi seorang yang karena sebab kita rumah tangga itu hancur. Karena sebab kita terjadi perceraian antara seorang suami dan istri. Ingat apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang iblis yang dari istananya di atas lautan, tatkala ia duduk di atas singgasananya di atas lautan, kemudian ia berkata kepada tentaranya, ia berkata kepada syaitan, siapa di antara kalian yang hari ini mampu menggoda anak Adam, menyesatkan anak Adam, merusak anak Adam dengan penggodaan yang besar, dengan kerusakan yang besar, maka aku akan pakaikan mahkota di atas kepala sebagai bentuk penghormatan. Maka subhanallah, menyebarlah syaitan-syaitan ini, tentara-tentara iblis ini ke seluruh penjuru negeri, ke seluruh penjuru dunia, dan mereka berusaha untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan manusia dari keridhaan Allah Tabaraka wa taala. Ada yang menggoda dari sisi ibadah, ada yang menggoda manusia sehingga dia melakukan maksiat, sampai tatkala datang syaitan tersebut karena demi untuk mendapatkan mahkota yang akan dipakaikan di kepalanya oleh raja mereka yang bisa alaihi rahmatullah, maka ada salah seorang di antara mereka atau salah satu di antara syaitan datang kepada iblis, kemudian mengatakan, sebenarnya aku terus menggoda seorang anak, menggoda terus menggodanya sampai akhirnya ia durhaka kepada ayah dan ibu. Maka syaitan kala itu mengatakan, ini belum seberapa, usahamu ini belum seberapa, karena bisa saja anak ini nantinya insaf, kemudian dia akan bertaubat dan dia akan kembali berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Ini belum seberapa, artinya apa yang kau lakukan terhadap anak Adam ini belum seberapa dan belum pantas engkau mendapatkan mahkota. Sampai diceritakan oleh Nabi SAW, datanglah salah satu di antara syaitan ini, kemudian dia mengatakan, aku terus menggoda antara suami dan istri, ya, aku terus
membisikkan banyak hal, aku terus menggodanya, sampai akhirnya keduanya pun berpisah, keduanya pun bercerai. Maka subhanallah, Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, iblis langsung mengomentari, kalau ini baru hebat, engkaulah orangnya. Maka akhirnya mahkota itu dipakaikan kepada syaitan yang mampu atau yang berhasil membuat hubungan suami istri itu rusak, membuat mereka berdua bercerai. Maka hati-hati para ikhwan dan akhwat, jangan sampai kita termasuk wakil iblis. Kita termasuk wakil iblis sehingga kita merusak rumah tangga orang. Ya, kita pengaruhi istrinya atau kita pengaruhi suaminya sampai akhirnya terjadi perceraian antara keduanya. Ya, ini paling kaum muslimin yang muliakan nanti rahmatullah Allah. Tak usah banyak ikut campur urusan rumah tangga orang, kecuali jika seandainya orang tadi memang meminta kepada kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangganya. Kalau tidak, tak usah ikut campur, tak usah campuri urusan orang lain. Karena salah satu di antara tanda kebaikan Islam seorang hamba adalah dia mampu meninggalkan perkara yang itu bukan urusannya. Ini kaum muslimin yang dimuliakan Nabi rahmatullah. Maka Nabi SAW bersabda, la yus'alu rajulu fi ma daraba imra'atah. Seorang laki-laki tidak perlu ditanya kenapa ia memukul istrinya. Bisa saja pukulan yang dilakukan terhadap istri ada sebuah pukulan yang dia sendiri malu untuk menyebutkan alasannya. Biarkan dia dengan urusannya, biarkan dia dengan istrinya, biarkan dia dengan rumah tangganya. Allahumma, jika seandainya dia mungkin meminta kepada kita untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangganya, atau mungkin kita melihatnya benar-benar melakukan sebuah kemungkaran yang nyata, maka tentunya kita tegur, kita nasihati, jangan sampai ia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini khani kaum muslimin, wafati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang terakhir yang kita bahas dari bab al-muraqabah. Sekarang kita akan masuk bab berikutnya, bab taqwa. Bab yang keenam adalah bab taqwa. Ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berkata, at-taqwa ismun ma'khudun min al-wiqayah. Takwa ini adalah sebuah kalimat yang diambil dari kata wiqayah, artinya penjagaan. Ya, takwa asalnya diambil dari kalimat wiqayah yang artinya penjagaan. Maka dengan ini yang maksud dengan takwa adalah yattakhidul insanu ma yaqihi min adabillah. Seorang hamba membuat atau mengambil sesuatu yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa menjaganya dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini asal makna takwa. Ya, takwa itu diambil dari wiqayah, penjagaan. Maka tatkala disebut takwa, maka maknanya adalah seorang membuat sebuah penjagaan dirinya dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa yang membuat seorang itu terselamatkan dan terjaga dari siksa Allah? Maka tentunya melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sebagian para ulama mendefinisikan takwa dengan ungkapan antaja'ala bainaka wa baina 'adabillahi wiqayah. Takwa itu adalah engkau menjadikan antaramu dan siksa Allah sebuah penjaga yang bisa menyelamatkan dirimu daripada siksa Allah. Maka hal yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari siksa Allah adalah melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini takwa. Sebagian menukil seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lain-lainnya mengatakan bahwa definisi takwa yang paling baik adalah perkataan Talq bin Habib rahimahullah, di mana beliau mengatakan ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Artinya melakukan ibadah di atas dasar ilmu. Ya, melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah di atas dasar ilmu.
Ini secara umum atau secara ringkas pengertian yang disebutkan oleh Khalid bin Habib tentang takwa kepada Allah. Anta'amala bi ta'atillah ala nurin min Allah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Yani ilmu Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya melakukan ibadah sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, melakukan perintah Allah sesuai dengan cahaya yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sabda dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian tarju thawab Allah, engkau berharap dengannya balasan Allah, artinya ikhlas. Artinya ikhlas, melakukan perintah di atas dasar hadis dan sunnah, di atas dasar Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan melakukannya ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah. Begitu juga meninggalkan sebuah larangan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala juga di atas dasar cahaya Allah, yakni Quran dan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala kita meninggalkannya juga takut daripada siksa Allah. Ya, ini definisi takwa yang menurut sebagian para ulama adalah definisi yang paling baik. Namun intinya takwa itu adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sehingga kita bisa selamat dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran terkait dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang masyhur. Ayat ini adalah ayat yang sering dibaca oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah yang dalam muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah. Ya, yang dikenal dengan khutbatul hajah. Jadi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak menyampaikan sebuah ujangan, membuka sebuah majlis, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sering membuka sabda-sabda beliau dengan kalimat ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan seterusnya. Kemudian membaca apa? 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian berikutnya membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kemudian ini yang ketiga, Yang kedua adalah ayat pertama dari surat An-Nisa, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya. Baru kemudian beliau Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah membaca 3 ayat ini, perintah untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka Ta'ala, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini disebut dengan khutbatul hajah, yang sebagian fobia dengan khutbah ini. Sebagian fobia dengan khutbah ini. Apalagi ada istilah bid'ah di akhirnya. Padahal kalimat itu sabda siapa? Rasulullah. Kan aneh seorang muslim merasa takut dengan apa? Dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini khutbatul hajah yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu dalam khutbahnya. Ya, ini sering kita sampaikan dalam beberapa pertemuan, juga kita sampaikan bahwa ada sebagian menganggapnya kalau khutbahnya diawali dengan khutbah ini yang kita bacakan tadi, ini tanda sudah tidak benar. Ya, ini subhanallah luar biasa. Ya. Padahal yang kita baca dari nukilan riwayat sabda-sabda Nabi SAW tatkala beliau menyampaikan khutbatul hajah, maka ini yang beliau baca. Bahkan tatkala kita berbicara tentang khutbatul nikah, maka khutbatul nikah yang dibahas oleh para ulama adalah khutbatul hajah itu sendiri. Ini khutbah
yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang pendahuluan yang sering dibaca oleh Rasulullah dalam khutbah-khutbah beliau. Maka khutbah nikah itu sebenarnya bukan nasihat yang sering disampaikan oleh para ustaz. Khutbah hajat itu adalah pendahuluan sebelum akad dilakukan. Yang biasanya tuan tadi itu yang membacakannya, alhamdulillah, rahmat dan seterusnya. Tapi kalau nanti setelah selesai akad kemudian ustaz memberi ujangan, ini bukan khutbah nikah, tapi ini ujangan nikah. Bagusnya dilakukan ustaz atau tidak? Ya terserah. Tidak dilakukan juga tidak mengapa. Tidak mesti dilakukan. Bahkan kadang-kadang tidak pas untuk dilakukan. Apalagi kalau ujangannya terlalu panjang. Karena yang hadir tujuannya bukan untuk mendengar ujangan, tapi untuk makan. Yang hadir tujuannya datang untuk apa? Untuk makan. Karena walimah itu adalah perkumpulan untuk ia makan. Istilah walimah itu. Maka walimah itu bukan hanya walimah nikah. Walimah itu adalah walimah akikah, itu juga disebut walimah, walimatul akikah. Kemudian juga tatkala antum syukuran baru pindah rumah baru, maka tatkala antum membuat makanan, maka itu disebut dengan walimah juga. Tatkala antum baru pulang dari bepergian jauh setelah sekian lama antum melakukan perjalanan atau merantau misalnya, kemudian antum pulang bawa harta yang sangat banyak, bolehlah antum buat makanan, kemudian antum panggil jiran tetangga. Ini juga disebut dengan walimah itu safar. Atau sebagian para ulama juga membolehkan walimah khitan, di mana tatkala anak di sunat, di khitan, kemudian buat makanan, ya, kemudian memanggil orang, ini tidak masalah. Ini disebut dengan walimatul khitan. Jadi walimah itu bukan hanya walimah nikah. Maka tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, salah satu di antara hak yang harus ditunaikan dari seorang muslim terhadap saudaranya adalah apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangan. Apakah undangan ini hanya undangan walimah saja? Sebagian para ulama tidak, tapi ini termasuk undangan walimah yang lainnya. Ya, maka ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, nasihat dalam pernikahan ini bukan khutbah nikah. Artinya kalau tidak dilakukan juga tidak ada masalah. Hukumnya tidak mustahab, ya. Beda dengan khutbah nikah yang kita maksudkan dengan khutbatul hajah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, maka ini hukumnya mustahab. Ada syariatnya, ada sunnahnya. Tapi kalau nasihat, apakah ada syariatnya? Jawabannya tidak ada. Dilakukan itu di zaman Rasulullah SAW. Hanya saja kalau dilakukan ya tidak mengapa. Namun kita ingatkan jangan terlalu panjang. Jangan sampai ujangan nikah itu 2 jam. Ini orang protes, ya, karena biasanya orang datang ke walimah itu memang tidak angkatkan sebelumnya. Karena untuk memberi ujangan terlalu panjang sehingga ia pun bosan mendengar nasihat itu. Maka ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Ini khutbatul hajah yang sering dibaca oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW membaca 3 ayat ini. Maka kaum muslimin di antara ayat yang dibaca oleh Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana Allah Tabaraka wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kepada Allah Taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Taala. Artinya, tatkala Allah Taala perintahkan kita bertakwa kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya, tetap lakukan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Tidak boleh tidak. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Tidak boleh tidak meninggalkan larangan Allah. Harus jalankan perintah Allah dan harus meninggalkan larangan Allah. Ini hak tuhan ini. Sehingga sebagian para ulama tatkala menjelaskan ayat yang mulia ini, mereka mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya sudah mansukh. Ayat ini perintah untuk takwa dengan sebenar-benarnya takwa ini sudah dihapus dengan ayat setelahnya. Tatkala Allah Tabaraka wa Taala berfirman, ya, tatkala Allah Tabaraka wa Taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu, kata Allah. Jadi yang pertama Allah perintahkan kita bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa.
Artinya tidak boleh tidak kecuali harus menjalankan perintahnya dan tidak boleh tidak kecuali harus menjauhi larangannya. Maka datang ayat setelahnya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Artinya berjuanglah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, tapi jika seandainya engkau tidak mampu, maka ini tidak masuk dalam hal yang menyebabkan engkau berdosa karenanya. Maka ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah tabaraka taala, sehingga dalam syariat jika seandainya kita mendapati Allah memerintahkan kita kepada sesuatu yang pada dasarnya kalau kita bawa kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, mau tak mau harus dipaksa untuk menjalankan apa? Perintah Allah. Tidak boleh tidak, harus dipaksakan. Sekalipun membahayakan, harus dipaksakan karena tidak ada celah di sana. Kamu harus bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi alhamdulillah syariat kemudian memberi keringanan, fattaqullaha mastata'tum. Semua sesuai dengan kemampuanmu. Artinya jika saat kau tidak mampu menjalankan perintah Allah, maka perintah itu bisa saja digugurkan oleh Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mencontohkan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Imran bin Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Sehingga para ulama mengatakan berdiri dalam salat ini merupakan rukun daripada salat. Berdiri, dan ini untuk salat wajib. Jika seandainya kita bawakan perintah ini kepada fattaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka antum harus paksakan diri, sekalipun berat, sekalipun membahayakan, antum harus berdiri dalam salat. Tidak boleh tidak, karena Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Namun subhanallah, Allah tabaraka wa taala sebagaimana kita sebutkan berfirman, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Maka Nabi SAW katakan, fa in lam tastati', kalau engkau tidak mampu berdiri, maka salatlah sambil duduk. Wa in lam tastati' fa 'ala jambin, kalau saat engkau salat sambil duduk juga tidak mampu memberatkan engkau, maka salatlah sambil berbaring. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalam puasa Ramadan misalnya, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan hilal Ramadan, maka ia wajib berpuasa. Jika saat kita bawa kepada ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran yang kita bahas 102, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti tidak ada celah. Siapapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kalau menyaksikan hilal Ramadan telah masuk, maka wajib bagi dia untuk apa? Berpuasa. Tapi Allah tabaraka taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Maka datang syariat yang memberi keringanan kepada orang-orang yang berat bagi mereka untuk berpuasa. Allah tabaraka taala berfirman, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka boleh bagi dia tidak berpuasa, tapi dia menggantinya di hari yang lain. Begini seterusnya. Contoh yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Contoh misalnya Allah tabaraka taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya, Allah tabaraka taala mewajibkan ibadah haji atas manusia. Kalau kita bawa kepada ittaqullaha haqqa tuqatih, maka mau tak mau harus haji. Dipaksakan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, harus dipaksakan. Namun Allah tabaraka taala berfirman, man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu melakukan perjalanan, melaksanakannya. Ini menuju Makkah Al-Mukarramah. Ini kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Begitu juga tatkala kita berbicara tentang larangan. Ya, tatkala Allah tabaraka taala berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih, maka larangan juga tidak ada celah untuk tidak meninggalkannya. Sekalipun membahayakan dirimu, tetap tidak boleh dilanggar itu larangan. Tapi alhamdulillah Allah tabaraka taala mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu dan Allah tabaraka taala dalam firman-Nya menjelaskan bahwa jika saatnya sudah dalam kondisi darurat, Allah mengharamkan kita memakan
bangkai. Allah mengharamkan kita beberapa makanan. Namun dalam kondisi darurat, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dhurrtum ilaihi." Dalam surat Al-An'am ayat 119, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, apa yang telah diharamkan oleh Allah telah Allah jelaskan atas kamu, kecuali yang kamu terpaksa untuk melakukannya. Ya, maka ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan penjelasan yang sudah kita sebutkan. Dalil yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini dalil yang ketiga ya. Dalil yang ketiga, namun dalil yang kedua itu tadi dalam surat At-Taghabun ayat 16 ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dalil yang ketiga, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 70 ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka dengan bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang benar, maka yuslih lakum a'malakum, Allah SWT akan memperbaiki amalmu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa. Perhatikan kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, janji besar yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ayat yang juga sering dibaca oleh para khatib, para muballigh, para ustaz dalam mukadimah mereka. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kembalikan kepada makna takwa yang telah kita jelaskan, menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-qaulus sadid, para ulama katakan al-qaulus shawab, perkataan yang benar. Apa itu maksudnya perkataan yang benar? Semua perkataan yang baik, semua perkataan yang baik dalam Islam, dalam syariat itu disebut dengan perkataan yang benar. Berzikir kepada Allah, ini qaulan sadida. Amar ma'ruf nahi munkar, ini qaulan sadida. Jadi yang dimaksud dengan qaulan sadida adalah semua perkataan yang dibenarkan oleh syariat. Ini qaulan sadida maksudnya. Ya. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Perkataan yang baik ini adalah qaulan sadida, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Lawan dari qaulan sadida adalah qaulan khata. Lawan dari perkataan benar adalah perkataan yang salah. Apa yang dimaksud dengan perkataan yang salah? Artinya perkataan yang dikatakan tidak baik, perkataan yang dikatakan salah dalam timbangan syariat. Mencela ini berarti perkataan yang buruk. Ghibah ini perkataan yang buruk. Namimah ini perkataan yang buruk. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatkala ada seorang menasehati orang lain, ya, tatkala ada seorang menasehati orang lain, dengan nasihat yang kasar, dia amar ma'ruf atau nahi munkar dengan ucapan yang kasar, dengan ucapan yang buruk. Dia menasihati orang lain tapi ucapannya kasar, ucapannya buruk. Ini termasuk qaulan sadida atau tidak?
Dia amar ma'ruf nahi munkar. Dia ingin melarang orang dari perkara yang munkar dan ingin menyuruh orang kepada perkara yang melarang orang dari perkara yang buruk. Tapi ucapan yang dia ucapkan tatkala melarang tersebut, tatkala mengingatkan orang lain tersebut dengan ucapan-ucapan yang kasar, dengan ucapan-ucapan yang kotor. Apakah ini qaul sadid? Tidak. Karena ucapan kotor, ucapan kasar ini merupakan ucapan yang tidak dikatakan baik dalam limbaga syariat. Ya, ini paling kaum muslimin. Karena Nabi SAW bersabda, maka Nabi bi syai'in illa zanahu wa manusi min syai'in illa syanahu. Kelemah lembutan itu tatkala ada pada sesuatu, maka kelemah lembutan itu akan menghiasinya, membuat sesuatu tadi menjadi indah, membuat sesuatu menjadi baik. Tapi kelemah lembutan apabila dicabut dari suatu perkara, maka karena kelemah lembutan itu hilang, maka perkara tersebut menjadi buruk. Maka itu kaum muslimin dan dimuliakan dari rahmat Allah. Tadi kita sebutkan bahwa qaulan sadid adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Tapi jangan salah, tatkala amar ma'ruf dan nahi munkar dilakukan dengan sikap yang buruk, dengan kata-kata yang kotor, dengan kata-kata yang tidak benar, ini bukan qaulan sadid. Ini bahkan ucapan yang tidak baik. Coba lihat bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menasihati tokoh-tokoh Quraisy. Bagaimana Nabi kita yang mulia SAW menegur, beramar ma'ruf dengan orang-orang kafir. Bagaimana lemah lembutnya ucapan beliau. Ya, bagaimana lemah lembutnya ucapan beliau. Ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Karenanya para ulama mengatakan bahwa agama ini bukan hanya dibangun di atas semangat, tapi harus diiringi oleh ilmu yang benar. Ya, karena jika seandainya semangat itu tidak dikawal oleh ilmu yang benar, maka yang terjadi adalah kerusakan. Orang menganggap ia telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, padahal ia telah melakukan sebuah perbuatan yang salah dalam timbangan syariat. Ini kaum muslimin, wa kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala. Maka ingat di sini Allah Taala perintahkan kita dua. Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, berkata dengan perkataan yang benar atau perkataan yang baik. Apa yang dimaksud dengan perkataan yang benar? Perkataan yang baik adalah setiap perkataan yang dikatakan baik oleh syariat. Melaknat ini bukan perkataan baik. Mencela bukan perkataan baik. Memaki ini bukan perkataan baik. Laisa muslimu bil la'an wala bil ta'an. Seorang muslim itu bukan orang yang sering melaknat. Seorang muslim itu bukan muslim yang lisannya selalu mencela, selalu menghina. Ini bukan muslim yang baik, kata Rasulullah SAW. Maka ini kaum muslimin, qulu qawlan sadid. Qulu qawlan sadid. Pada pembahasan tatkala kita membahas tentang perjanjian Hudaybiyah dahulu, pernah kita bahas di kajian ini. Kemudian kita saat itu menceritakan tentang bagaimana Nabi kita yang mulia SAW yang lahir di kota Mekah, para sahabat yang lahir di kota Mekah, kemudian mereka datang hendak melakukan umrah, dihalangi, dimusuhi. Dulunya beliau disiksa, dulunya beliau diusir. Tapi tatkala datang Suhaib Ibnu Amr menemui Rasulullah SAW. Ini musuh saat itu belum masuk Islam. Suhaib bin Amr. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Apakah Nabi marah-marah kepadanya? Apakah Nabi memaki-makinya? Apakah Nabi mencela-celanya? Sekalipun dia adalah tokoh dari tokoh Quraisy. Nabi SAW katakan, ya Aba Amr, ya Aba Amr. Nabi memanggilnya dengan panggilan kehormatan yang bangsa. Ya, Nabi tidak menyebut namanya, tapi memanggilnya dengan kunyahnya sebagai bentuk panggilan penghormatan kepadanya. Ini bagi orang kafir. Maka hati-hati. Seorang muslim itu, kata Rasulullah SAW, bukan orang yang selalu melaknat, orang selalu mencela, orang selalu mencaci, dan seorang muslim itu bukan orang yang selalu keluar dari mulutnya kata-kata kotor. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang maksud dalam perintah dalam ayat yang mulia ini, wa qulu qawlan sadid. Wa qulu qawlan sadid.
Dan untuk mengetahui perkataan itu benar, perkataan itu baik, ini juga butuh ilmu, butuh ilmu. Ya, butuh ilmu. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ini dalil yang ketiga yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian Allah berfirman, jika seandainya kalian bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalmu. Maka orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak menjaga lisannya, dari ayat ini secara otomatis semakin hari perbuatannya semakin kacau. Semakin hari perbuatannya bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Karena ia tidak bertakwa kepada Allah dan tidak menjaga lisannya. Tapi karena ia bertakwa kepada Allah dan menjaga lisannya, dia tidak mengucapkan kecuali perkataan yang baik, maka Allah, kata Allah, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki apa? Lisan, akan memperbaiki amal kalian. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah tabaraka wa taala akan mengampuni apa? Dosa-dosa. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah taala berkata, orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang mengucapkan perkataan yang benar, maka amalnya akan baik dan dosanya akan diampuni oleh Allah. Sedangkan kebalikannya, orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak berusaha mengucapkan perkataan yang baik, maka Allah tidak akan memperbaiki amalnya dan Allah tidak akan mengampuni dosanya. Maka hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan lisan. Semakin kita tidak bisa menjaga lisan ini, maka semakin kita tidak mampu menjaga amal yang kita lakukan. Kalau kita terus mencela, terus menghina, terus mencaci, maka semakin hari perbuatan kita semakin buruk. Ya, demikian ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Yang jelas ayat ini memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.